Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Malam itu, udara di Kecamatan Banyu Putih, Batang, terasa aneh. Jam menunjukkan pukul 11.48 malam. Jalan aspal kecil yang membelah ladang tebu dan kebun randu itu sunyi tanpa satu pun kendaraan lewat. 4 anak muda baru saja pulang dari hajatan di desa sebelah. Mereka berboncengan 2 motor. Lampu depan mereka jadi satu-satunya cahaya yang memecah kegelapan malam. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Di kejauhan, suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan. Tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda, lebih berat. Motor depan dikendarai Rian, dengan Bayu di belakangnya. Satu motor lagi diisi Andra dan Doni, yang sesekali tertawa kecil mencoba menepis rasa takut. Bayu, RI, jalan sini kok makin gelap ya? Padahal tadi waktu berangkat nggak seseram ini. Rian, udah, bentar lagi nyampe jalan besar. Jangan mikir aneh-aneh. Kabut mulai turun perlahan. Lampu motor seolah menabrak dinding putih tebal. Pandangan tinggal beberapa meter saja. Rian refleks menurunkan kecepatan. Andra, teriak dari belakang, gas aja. RI, jangan pelan, malah makin ngeri. Rian, nggak bisa, kabutnya tebel banget. Mereka terus melaju pelan, suara mesin motor menggema di antara kabut dan pepohonan besar di kiri kanan jalan. Tiba-tiba, suara burung malam terdengar melengking, panjang dan nyaring, lalu hening seketika. Bayu, kok sepi banget? Suara jangkrik aja hilang. Rian, udah, diam aja dulu. Rian menatap ke depan. Di tengah kabut, seolah ada sesuatu bergerak pelan di pinggir jalan. Ia berkedip, tapi bayangan itu lenyap begitu saja. Rian, pelan, kau lihat nggak barusan? Bayu, lihat apaan? Rian, nggak. Mungkin cuma kabut. Motor tetap melaju, tapi suasana berubah mencekam. Hanya suara angin yang berdesir, membawa bisikan samar dari arah kebun randu di sisi kanan jalan. Bisikan itu terdengar seperti suara perempuan menangis lirih. Rian menatap spion. Bayu menegakkan badan. Andra dan Doni di belakang berhenti tertawa. Suara itu makin jelas, lembut, panjang, dan membuat bulu kuduk berdiri. Doni, pelan, kalian dengar itu gak? Andra, suara cewek nangis. Bayu, udah, jangan nengok ke belakang. Suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi lagi. Hanya kabut dan detak jantung mereka yang terdengar. Motor terus melaju, menuju jalan yang tak banyak orang berani lewati setelah tengah malam. Kabut makin tebal. Jalan kecil itu mulai menurun,
Di sisi kanan terbentang kebun randu tua yang sudah lama dibiarkan. Pohon-pohon besar berdiri seperti siluet hitam di balik kabut, tinggi menjulang, berakar besar menjalar ke jalan. Motor Rian melaju pelan. Lampu depan bergetar, sesekali redup tersapu kabut tebal. Bayu, RI, itu depan kayak ada sesuatu di bawah pohon. Rian, apaan? Bayu, kayak orang, duduk. Rian memperhatikan. Benar, di bawah pohon randu paling besar, tampak bayangan perempuan duduk membungkuk. Rambutnya panjang menutupi wajah. Motor di belakang juga melambat. Andra menyorot dengan senter HP. Cahaya redup menembus kabut, dan saat itu terdengar jelas. Hih, hahaha, hahaha, Suara tangisan itu lirih, seperti tertahan di dada. Perlahan berubah jadi rintihan panjang yang menggema di antara batang randu. Doni, anjir, itu nangis beneran. Andra, udah, jalan aja. Jangan peduliin. Bayu, tegang, kalau itu orang butuh bantuan. Gimana? Rian, jam segini, di kebun randu. Mana ada orang, Bey? Tiba-tiba, perempuan itu berdiri. Tubuhnya kaku, kepalanya menunduk dalam. Gaun putihnya kotor penuh lumpur, ujungnya sobek. Motor Rian langsung digas kencang, tapi ban belakang selip di jalan becek. Suara mesin meraung, tapi motor tak kunjung jalan. Rian, sial, amblas tanahnya. Bayu, panik, jangan lihat ke belakang. Dari arah pohon, suara tangisan itu berubah menjadi tawa lirih. Pelan, kemudian makin keras, makin panjang, menggema di antara kabut. Hihihihi. Angin berembus kencang. Dedaunan randu berguguran. Suara ranting patah terdengar bersamaan dengan bau busuk yang tiba-tiba menyeruak. Andra, cepat, RI, gas, sekarang. Rian, mesinnya ngadat. Bayu, astagfirullah. Dalam kabut, perempuan itu mengangkat wajahnya. Matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar sampai pipinya robek. Motor langsung menyala seolah didorong kekuatan lain. Mereka kabur, meninggalkan suara tawa yang masih menggema di belakang. Tawa itu, hihihihi, jangan lari, sini. Kabut menutup jalan lagi. Di belakang, bayangan putih itu berdiri memandang mereka pergi. Motor mereka melaju kencang menembus kabut. Nafas masih tersengal, tangan Rian gemetar memegang setang. Di belakang, Bayu terus menatap ke arah jalan yang baru mereka tinggalkan. Suara mesin meraung keras, tapi anehnya, suara tawa perempuan itu masih terdengar. Samar-samar, terbawa angin malam. Bayu, pelan, RI, suaranya masih kedengeran. Sumpah. Rian, udah, diem. Jangan nengok ke belakang. Kabut makin tebal. Pohon-pohon di pinggir jalan seolah menunduk, rantingnya bergoyang aneh seperti menyambut mereka. Dari kejauhan, suara burung malam terdengar lagi, disusul suara cekikikan pelan. Andra, teriak, cepat, RI. Aku ngerasa dia ngikutin dari tadi. Doni, jangan ngomong gitu, Endra. Bayu, yang sedari tadi menunduk, tanpa sengaja melirik ke spion kiri motor. Seketika darahnya seperti berhenti mengalir. Refleks ia menjerit tertahan. Bayu, astagfirullah, RI, spionmu. Rian, kenapa? Bayu, gagap, ada,
Ada, di belakang kita. Rian menoleh sedikit. Dalam pantulan spion, samar-samar terlihat sosok putih melayang, rambut panjangnya berkibar di tiup angin, mengikuti di belakang mereka dengan kecepatan yang sama. Rian, panik, gak mungkin. Ini gak mungkin. Sosok itu makin jelas. Wajahnya pucat, matanya bolong hitam menganga. Ia seolah menyeringai di spion. Spontan Rian memukul spion itu hingga patah. Spion terlempar ke jalan. Tapi sebelum pecah, mereka sempat mendengar suara berbisik dari arah pantulan kaca. Suara kuntilanak, lembut tapi dingin, "Kenapa buang kaca, Mas? Aku masih pengen lihat wajahmu." Motor oleng hampir tergelincir. Bayu memeluk Rian erat-erat, sementara dari belakang, Andra dan Doni masih menjerit ketakutan. "Andra, RI, jangan berhenti. Gas terus." "Doni, dia masih ngikutin. Aku lihat di spionku juga." Suara tawa itu kini terdengar di telinga mereka, seperti berputar di sekeliling. "Hihihihi, ganteng banget kalau takut." Mereka terus memacu motor tanpa arah, hanya berharap bisa keluar dari jalan yang seolah tak berujung itu. Namun dari arah depan, kabut mulai membentuk siluet tubuh putih yang berdiri di tengah jalan. Kabut menelan seluruh jalan. Motor Rian melaju zigzag, mata mereka terus terfokus ke depan, pada siluet putih yang sempat berdiri di tengah jalan barusan. Tapi begitu didekati, sosok itu lenyap, seperti tersapu angin. "Bayu, terengah, tadi dia di depan kan?" "Rian, udah jangan ngomong. Pegangan kuat-kuat." Motor belakang yang dikendarai Andra tiba-tiba bergetar keras. Suara dus memecah keheningan. Ban belakangnya pecah dengan keras. Motor oleng ke samping, hampir menabrak pohon. Andra teriak, "Ban!" Bannya meledak. "Doni, pegang! Pegang, Endra!" Mereka berhenti di pinggir jalan, tepat di depan ladang kosong, gelap gulita tanpa satu rumah pun terlihat. Kabut mengelilingi mereka seperti dinding putih yang hidup. "Rian, cepat, ganti ban. Jangan lama." "Andra, iya, tapi kok tanahnya basah banget ya?" Doni menyorot tanah dengan senter HP. Lumpur hitam lengket menutupi sepatu mereka. Tapi aneh, dari tanah itu muncul gelembung-gelembung kecil seperti sedang mendidih perlahan. Doni berbisik, "RI, ini bukan lumpur biasa deh." "Rian, udah, jangan diliatin." Angin kembali bertiup kencang. Dari arah ladang terdengar suara langkah kaki, pelan tapi teratur, tap, tap, tap. Bayu menoleh, menyorot senter ke arah suara. Kabut bergoyang, dan di baliknya tampak sepotong kain putih terseret di tanah. "Bayu, itu kain." "Rian, kain apaan di tengah ladang?" Tiba-tiba kain itu terangkat sendiri, melayang pelan ke atas, menampakkan sosok perempuan dengan rambut menjuntai panjang, wajahnya menunduk. Ban belum selesai diganti. Rian spontan mencoba main starter motor, tapi mesin hanya berderit. Rian, panik, "Aduh, gak nyala." "Bayu, cepat, cepat, RI." "Andra, dia mendekat." Suara tawa lirih terdengar lagi, kini dari segala arah. Tawa itu diikuti bau busuk yang membuat dada sesak. Kuntilanak berbisik di dekat telinga Doni. "Bannya bocor ya, Mas, biar aku bantu, hehehe." Doni menjerit keras.
Semua terpaku, tak ada siapapun di sebelahnya. Tapi rambut panjang tiba-tiba melilit lehernya dari belakang. "Doni," tercekik, "Rian, tolong." Senter jatuh ke tanah, cahaya menyorot wajah putih pucat dengan mata hitam bolong yang menyeringai. Motor akhirnya nyala. Rian menarik Doni sekuat tenaga dan mereka kabur meninggalkan ban yang masih tergeletak di tanah, bersama jejak kaki kecil yang meneteskan darah di atas lumpur. Motor melaju kencang di antara kabut, tanah becek memercik ke celana mereka. Nafas masih tersengal, jantung berdetak tak beraturan. Di belakang, suara tawa itu masih terdengar samar-samar. Bayu gemetar, tadi beneran rambutnya lilit leher Doni. "Ri, aku lihat sendiri." "Rian, udah diam. Jangan nengok lagi." "Andra, aku gak kuat." "Ri, sumpah, kayak ada yang ngikut terus." Jalan di depan menurun, melewati kebun pisang dan semak liar. Kabut sedikit menipis, tapi hawa dingin makin menusuk. Suara jangkrik mulai kembali, hanya saja iramanya aneh. Tidak seperti suara malam biasa, tapi lebih seperti bisikan berulang. Rian memperlambat laju motor. Hidungnya tiba-tiba mencium bau busuk, tajam, seperti daging busuk yang sudah berhari-hari. "Rian, Bayu, kau cium gak bau apa gitu?" "Bayu, iya, kayak bangkai." "Andra," teriak, itu makin nyengat. "Ri, dari belakang." Bau itu semakin pekat. Doni memegang hidung, tapi tiba-tiba merasakan sesuatu menetes di bahunya. Ia menoleh pelan, ada cairan hitam pekat menetes dari atas. Ia menatap ke atas pohon. Dan di sana, sosok putih bergantung terbalik, rambut panjang menjuntai, wajahnya menghadap ke bawah, darah hitam menetes dari matanya. Doni berteriak, "Ah!" Semua menoleh. Tapi saat senter diarahkan, sosok itu hilang. Hanya daun pisang bergerak pelan, seolah baru saja dilewati sesuatu. "Bayu," terengah, "dia mainin kita." "Ri, dia gak pergi." "Rian, udah, jangan ngomong." Tiba-tiba suara tawa panjang terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. "Hihihihihihihi, seneng banget lihat kalian lari." Rian spontan mematikan lampu motor. Semua terdiam. Gelap total. Hanya napas yang terdengar. Dalam gelap itu, mereka mendengar langkah pelan mendekat dari sisi kanan jalan. Langkahnya ringan, tapi jelas. Tap, tap, tap. "Andra," berbisik, "Ri, di samping kita ada yang jalan." "Doni, jangan lihat, jangan lihat." Suara langkah berhenti. Sunyi. Lalu dari belakang, tepat di telinga Bayu, terdengar bisikan halus. Suara kuntilanak. "Capek, Mas? Istirahat aja di sini sama aku." Bayu menoleh refleks, wajah pucat dengan senyum lebar menyeringai hanya sejengkal darinya. Ia menjerit histeris. Motor kembali dinyalakan, gas ditarik habis-habisan. Mereka melaju tanpa arah, meninggalkan bau busuk yang kini bercampur dengan aroma darah segar. Motor melaju liar di jalan tanah yang makin sempit. Rian menunduk, memejam sesaat sambil berdoa dalam hati. Lampu motor bergetar, menyorot batang-batang pohon besar di kanan kiri jalan. Kabut masih tebal, tapi di sela-selanya, samar terlihat pohon randu raksasa berdiri sendiri di tengah tikungan. Batangnya lebar, gelap,
dan di bawahnya berserakan bunga-bunga Kamboja yang sudah layu. Bayu, pelan, Rian, itu pohon yang tadi bukan sih? Rian, gak tahu, tapi kayaknya iya. Andra, jangan berhenti, RI. Gas terus aja. Namun begitu melewati bawah pohon itu, udara tiba-tiba membeku. Kabut berhenti bergerak. Suara jangkrik hilang. Dan dari atas dahan, terdengar suara napas berat, pelan tapi dalam. Doni, gemetar, itu, dari atas. Rian, jangan lihat ke atas. Terlambat. Bayu mendongak, dan saat itu matanya membelalak. Di atas dahan randu, sosok kuntilanak berdiri. Rambutnya panjang menutupi tubuh, gaun putihnya koyak, kakinya tak menyentuh cabang pohon. Wajahnya menunduk, lalu perlahan menoleh ke bawah. Bayu bergetar, astagfirullah, dia lihat ke kita, RI. Rian, diam. Jangan ngomong. Kuntilanak itu menunduk semakin rendah, tubuhnya miring ke depan, rambutnya menjuntai panjang seperti benang basah. Lalu, keraak. Ranting patah, dan tubuhnya jatuh dari atas pohon. Tapi sebelum menyentuh tanah, ia berhenti di udara, melayang dengan kepala menunduk. Matanya menatap mereka, merah menyala, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Kuntilanak berbisik, kalian lewat sini, tanpa izin aku. Motor Rian tiba-tiba mati sendiri. Suara mesin terputus. Lampu padam. Gelap total. Suara tawa lirih menggema lagi, kali ini tepat di atas kepala mereka. Hihihihihi, gantian. Sekarang aku yang ngikut kalian. Rian gemetar, memutar kunci motor berulang kali, tapi sia-sia. Bayu mulai membaca doa pelan-pelan, suaranya nyaris tak terdengar di antara tawa itu. Rian, panik, nyala. Ayo nyala dong. Andra, RI, cepat. Dia turun. Doni, teriak. Dia ngelangkah ke tanah. RI, cepat. Tiba-tiba lampu motor menyala sendiri, tapi bukan warna kuning biasa. Cahayanya merah, menyorot wajah kuntilanak yang berdiri di depan mereka, tersenyum lebar. Gigi-giginya hitam, matanya bolong, dan darah menetes ke tanah. Kuntilanak, sekarang, giliran siapa duluan? Motor Rian bergetar hebat, lalu mati total. Lampunya padam seketika, meninggalkan mereka dalam gelap sempurna. Kabut diam, tak bergerak, seolah udara pun berhenti. Suara jangkrik hilang. Hanya napas mereka yang tersengal, bergantian dengan detak jantung yang kencang. Bayu, gemetar, Rian, matiin kuncinya dulu. Nyalain lagi. Rian, udah aku coba. Gak nyala, Bey. Andra, kalau gitu dorong aja. Cepat. Mereka berempat turun dari motor. Rian dan Bayu mendorong motor depan, Andra dan Doni menyorot jalan dengan senter. Tapi sinar lampu HP goyah. Layarnya tiba-tiba berkedip sendiri. Doni, HP-ku kayak diserang sinyal aneh. Andra, SSST. Dengar. Semua diam. Dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki pelan. Tap, tap, tap. Seperti seseorang berjalan di tanah becek. Langkah itu makin dekat. Lalu berhenti tepat di belakang Doni. Doni berbisik, Andra, di belakangku ada orang ya? Andra, nggak ada siapa-siapa. Perlahan, udara jadi pengap.
Doni mencium bau anyir yang begitu kuat, seperti darah segar. Ia menoleh sedikit, dan langsung terdiam. Di belakangnya berdiri sosok kuntilanak, wajah pucatnya hanya sejengkal dari pipi Doni. Matanya hitam bolong, mulutnya tersenyum lebar, gigi-giginya tajam penuh darah. Kuntilanak, pelan, kenapa dorong motor? Mas, kan aku bisa bantu. Doni menjerit keras. Senter jatuh. Cahayanya memantul ke wajah sosok itu, dan kini tampak darah menetes dari matanya. Rian, teriak Doni, lari. Mereka semua panik. Rian terus memutar kunci motor, mesinnya batuk-batuk seperti tersedak air. Tapi tak kunjung nyala. Sementara itu, Bayu melihat sesuatu di spion motor Andra. Wajah kuntilanak yang melotot dari belakang mereka semua. Bayu, hisak nafas, RI, di spion, dia di belakang kita semua. Rian, tutup spionnya. Cepat. Rian memukul spionnya hingga patah, tapi suaranya malah menggema panjang seperti tawa. Tawa itu pelan, tapi makin keras. Hihihihi. Doni menjerit lagi, kali ini tubuhnya ditarik kuat ke arah kebun di pinggir jalan. Ia terlempar ke tanah, lalu diseret masuk ke dalam kabut. Andra, teriak, Doni. Doni. Rian, jangan kejar. Jangan. Suara Doni hilang, berganti dengan jeritan panjang yang melengking di antara pepohonan. Bayu, pelan, dia, diambil, RI. Rian, menatap kabut, astagfirullah, kita harus keluar dari sini. Mereka kembali menstarter motor. Kali ini, mesin hidup, tapi dengan suara aneh. Seperti ada yang tertawa dari dalam knalpot. Suara mesin motor Rian kini terdengar parau, tidak normal. Setiap kali gas ditarik, muncul bunyi aneh dari knalpot, seperti tawa kecil yang ikut menggema. Hih, hih, hih. Bayu, pelan, RI, suaranya aneh banget, kayak ketawa. Rian, udah, jangan didengerin. Yang penting keluar dari sini. Mereka melaju kencang melewati jalan menurun yang dikelilingi kebun tebu tinggi. Kabut menipis sedikit, tapi hawa dingin menusuk tulang. Angin berdesir membawa bau amis seperti darah yang masih segar. Motor Andra mengikuti di belakang, tapi mendadak, lampunya berkedip-kedip. Andra, teriak, RI. Lampuku kedip-kedip. Gak normal nih. Rian, tahan aja Endra. Jangan berhenti. Namun tak sampai 2 tikungan kemudian, lampu motor Andra padam total. Gelap. Rian yang di depan baru sadar setelah menengok ke spion. Motor Andra sudah tidak terlihat. Rian, Endra, Doni, mana lampu kalian? Bayu, tadi masih di belakang kita. Sunyi. Hanya suara angin yang berdesir di antara batang tebu. Rian menepi, menunggu. Beberapa detik berlalu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar teriakan panjang, menembus kabut. Andra, teriak, Rii. Suara itu berhenti mendadak. Lalu disusul dengan tawa panjang perempuan, menggema memantul dari segala arah. Bayu, gemetar, itu, suaranya Andra. RI, dia tadi manggil kamu. Rian, pelan, aku tahu. Rian menatap ke arah tebu yang bergoyang pelan. Sinar senter Bayu menyapu permukaan tanah. Di sana terlihat sesuatu, sandal Andra, satu tergeletak di tanah, satu lagi menancap di lumpur. Dan di sampingnya,
Ada jejak kaki kecil, tapi membara merah seperti bekas terbakar. Bayu, RI, itu jejaknya. Rian, mendekat pelan, bukan manusia, B. Kabut berputar cepat, seperti pusaran angin. Dari dalamnya, terdengar suara lirih menangis, disusul tawa menggema lagi. Suara kuntilanak, aku udah dapat 1, tinggal 2 lagi. Rian langsung menarik Bayu naik ke motor. Gas ditarik sekuat tenaga, ban selip, lumpur beterbangan. Sementara dari arah belakang, samar terlihat bayangan putih melayang di antara batang tebu, mengikuti mereka tanpa suara. Bayu, teriak, dia ngikut, RI. Dia ngikut. Rian, pegang kuat-kuat. Jangan lihat ke belakang. Kabut menutup jalan lagi, menelan semua suara, termasuk teriakan terakhir Andra yang sayup-sayup masih terdengar dari kejauhan. Tolong, tolong aku, RI. Lalu senyap. Motor Rian melaju kencang menembus kabut. Bayu memeluk pinggang Rian erat, matanya terpejam ketakutan. Mereka tak lagi tahu arah mana yang benar. Jalan terasa berputar, seperti kembali ke tempat yang sama. Bayu, gemetar, RI, ini jalan yang tadi, kan? Kok kebun tebunya sama terus? Rian, diam, B, mungkin cuma mirip. Namun di ujung jalan itu, mereka kembali melihat sesuatu tergeletak di tengah jalan. Rian perlahan mengurangi gas. Lampu motor menyorot tubuh seseorang, Andra. Tubuhnya tengkurap, sebagian wajah tertutup rambut panjang hitam. Bajunya sobek, penuh lumpur dan bercak darah gelap. Bayu menjerit, "Ya Allah, RI, itu Andra." Rian terpaku, "Tapi, jangan turun dulu." Rian menatap sekeliling. Hening. Tapi angin membawa bau busuk amis yang semakin tajam, seperti darah basi bercampur bangkai. Burung gagak terdengar berkaok di kejauhan. Rian mematikan mesin, perlahan turun dari motor. Dia berjalan mendekati tubuh Andra, menahan napas. Langkah kakinya membuat tanah becek berdecit. "Rian, pelan, Endra, lo dengar gue, kan?" Ia membalik tubuh itu. Wajah Andra pucat, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit. Darah menetes dari bibirnya. Tapi yang membuat Rian mundur beberapa langkah adalah perut Andra bergerak, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. "Bayu," berteriak, "Rian, jangan dipegang." Terlambat. Perut Andra menggelembung, lalu dari mulutnya keluar tangan kecil berwarna hitam, menggenggam rambut Rian dengan kuat. Rian menjerit, "Ah." Rian menendang tubuh Andra, terlepas, tapi tangan hitam itu terus mencakar udara, lalu perlahan menghilang bersama tubuh Andra yang membusuk dalam sekejap, meninggalkan noda darah yang mendidih di tanah. Kabut berputar, dan tawa perempuan terdengar di atas pepohonan. "Kuntilanak, yang ini, manis sekali darahnya." Bayu menarik Rian kembali ke motor, tangan mereka gemetar, wajah pucat seperti kehilangan darah. Saat mereka menyalakan mesin, lampu motor menyala redup, dan di kaca spion, tampak wajah perempuan berambut panjang sedang menatap mereka dari belakang. "Bayu, menangis, RI, dia di belakang kita." "Rian, pegang kuat-kuat, kita harus keluar malam ini juga." Motor melaju lagi, menembus kabut. Namun bau amis darah itu tidak hilang. Justru semakin kuat, seolah kuntilanak itu menempel di punggung mereka. Motor Rian melaju kencang,
menembus kabut yang makin tebal. Lampu depan bergetar, seolah menolak untuk menyinari jalan yang di depannya. Bayu menunduk, memeluk pinggang Rian erat-erat, tubuhnya gemetar, matanya basah oleh air mata dan debu. "Bayu," terisak, "RI, aku gak kuat, kayak ada yang duduk di belakang." Rian mengeras, "Jangan omong sembarangan, Bey." "Bayu, aku serius. Berat banget. Kayak motor ini bawa 3 orang." Rian menoleh sekilas ke spion, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Bayangan putih duduk di belakang Bayu, wajahnya menempel di pundaknya. Rambut panjang terurai, menutupi hampir seluruh tubuhnya, dan dari sela rambut itu terlihat mata merah menyala, menatap Rian tajam. "Kuntilanak," berbisik, "aku ikut pulang." Rian menjerit, memutar gas sekuat tenaga. Motor berlari seperti kesetanan, tapi suara tawa itu malah makin jelas, menyatu dengan deru angin. "Bayu menangis, RI. Aku dengar dia ketawa di telingaku." "Kuntilanak, hehehe, manis banget takutmu." Rian menatap jalan, tapi kali ini tidak ada jalan. Hanya kabut pekat dan cahaya merah samar dari kejauhan. Motor terasa seperti melayang. "Rian," teriak, "ini bukan jalan keluar. Ini jebakan." Tiba-tiba, di depan mereka muncul bayangan tubuh Andra, berdiri di tengah jalan, dengan mata kosong dan darah mengalir dari hidungnya. Motor hampir menabraknya, tapi sosok itu menghilang, dan terdengar bisikan di telinga Rian. "Andra, samar, dia gak akan biarin kalian pergi." Rian kehilangan kendali. Motor tergelincir di jalan tanah licin, mereka berdua terpental keras ke tepi kebun tebu. Suara retak tulang, napas tertahan, lalu sunyi. Bayu bangun lebih dulu. Kepalanya berdarah, tapi ia sadar Rian pingsan. Saat ia menoleh ke belakang, terlihat motor mereka masih menyala. Tapi di atas sadelnya, kuntilanak itu duduk, menyisir rambutnya dengan jari-jari panjang, sementara tawa lirih terdengar di udara. "Kuntilanak, pelan, kalian gak boleh pulang sebelum aku ikut." Bayu menjerit sekuat tenaga, menarik Rian untuk kabur. Namun setiap langkah mereka terasa berat, seperti ada tangan-tangan dingin yang menarik kaki mereka dari dalam tanah. "Bayu," teriak, "lepasin." "Kuntilanak," tertawa keras, "kalian udah milik aku." Kabut menelan semuanya. Suara jangkrik lenyap. Yang tersisa hanyalah tawa kuntilanak yang bergema di udara malam Batang. Bayu menyeret tubuh Rian yang masih separuh sadar, menembus kebun tebu yang tampak tak berujung. Daun-daunnya tinggi menjulang, menutup langit, membuat udara terasa sesak dan lembab. Dari balik batang-batang tebu, sesekali terlihat bayangan putih melintas cepat, diiringi tawa kecil dan suara tangisan perempuan. "Bayu, terengah, Rian, bangun, RI, kita harus keluar dari sini." "Rian, lemah, aku dengar suara Andra, dia manggil namaku." Bayu menatap sekitar, tapi tak ada siapa-siapa. Namun tanah di bawah mereka terasa aneh, lembek dan hangat, seolah baru saja digali. Bau amis semakin menyengat. Ketika Rian tersadar penuh, matanya menangkap sesuatu di antara rumpun tebu. Sebuah batu nisan kecil dari kayu tua, bertuliskan huruf Jawa yang hampir pudar. Di depannya, ada sesajen kering, bunga melati, kendi air, dan kain putih yang sudah menguning. "Rian, pelan, Bey, ini kuburan." Bayu menelan ludah. "Kuburan?"
Di tengah kebun tebu, Rian mendekat, berlutut. Ia membaca tulisan samar itu perlahan. Tertulis nama. Sarinah, 17 tahun, mati dibakar karena dosa. Rian menatap Bayu, wajahnya memucat. Rian, Sarinah, itu nama yang disebut warga waktu kita tanya soal jalan ini. Bayu, yang katanya meninggal gara-gara dihamili mandor tebu. Rian, iya, dan dikubur hidup-hidup sama warga sini karena dianggap aib. Angin mendesir kencang. Daun tebu bergerak liar. Tiba-tiba, dari bawah tanah muncul bau daging terbakar. Tanah bergetar pelan, lalu dari sela gundukan kubur itu, muncul tangan putih pucat penuh luka bakar. Bayu menjerit, "Rian! Rian, mundur, astagfirullah." Tangan itu mencengkeram tanah, diikuti munculnya kepala perempuan dengan rambut gosong sebagian, matanya merah, mulutnya sobek lebar sampai ke pipi. Dari mulutnya keluar suara lirih penuh dendam. "Kuntilanak, mereka bakar aku, mereka bohong. Sekarang aku mau mereka semua merasakan api yang sama." Bayu menarik Rian mundur, tapi di belakang mereka jalan sudah tertutup batang tebu yang tumbuh cepat, seolah hidup. Rian mencoba membaca doa dengan suara bergetar, namun tawa kuntilanak itu semakin keras, menggema ke seluruh penjuru kebun. "Kuntilanak, doa kalian gak berguna di tempat ini." Angin berputar kencang, membawa daun dan debu berterbangan. Di antara pusaran itu, tampak bayangan hitam menari-nari di udara, seolah seluruh arwah kebun tebu itu ikut bangkit bersama Sarinah. Bayu menutup telinganya, berteriak panik. Rian menatap langit, berharap fajar segera datang. Tapi langit tetap gelap, seperti malam tak akan berakhir. "Rian, pelan, putus asa, kita gak akan bisa keluar dari sini." Kabut perlahan menipis, menandakan subuh mulai mendekat. Namun di tengah kebun tebu itu, tidak ada tanda kehidupan. Hanya dua anak muda, Rian dan Bayu, berlari terseret, tubuh berlumur lumpur dan darah, dikejar oleh suara tawa panjang yang menggema di antara batang-batang tebu. Kuntilanak menyanyi lirih. Tebu berdarah, anak manusia, mati tanpa dosa. Rian terjatuh, lututnya sobek, napasnya berat. Bayu menolongnya, tapi tangannya bergetar hebat. Di depan mereka, samar-samar tampak gubuk tua, tempat petani biasa menaruh alat panen. Bayu, panik, masuk ke situ. "Ri, cepat." "Rian, aku gak yakin aman, Bey." Namun suara langkah kaki dari belakang membuat mereka tak punya pilihan. Mereka berlari masuk ke gubuk itu, menutup pintunya dengan karung lusuh. Di dalam, gelap total. Cahaya hanya datang dari celah papan yang bocor. Rian duduk di pojok, menggenggam senter yang hampir kehabisan baterai. Bayu menatap lantai, dan membeku. Lantai gubuk itu basah merah. "Bayu, Ri, ini darah." Sebelum Rian sempat menjawab, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Satu kali, dua kali, lalu berhenti. Disusul suara lembut dari luar. "Kuntilanak, pelan, Rian, bukain, aku dingin." Rian menutup mulutnya, menahan napas. Namun Bayu, yang ketakutan dan kehilangan kendali, berteriak, "Bayu, pergi kau. Kami gak ngapa-ngapain." Tawa menggema dari segala arah. Tiba-tiba papan dinding gubuk terbelah, dan rambut panjang hitam menyusup masuk dari celah-celah. Seperti ular, melilit kaki Bayu.
Bayu menjerit, tubuhnya terseret ke dinding. "Rian, Bayu, pegang tanganku." Bayu menangis, "Tolong, Ri, tolong." Namun rambut itu menariknya semakin kuat, hingga tubuh Bayu tertarik keluar, menembus papan, meninggalkan jejak darah di lantai. Rian hanya sempat melihat wajah sahabatnya ditarik masuk ke dalam kabut, sebelum semuanya kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, suara adzan subuh terdengar jauh dari arah desa. Kabut mulai memudar. Rian berdiri, tubuh gemetar, keluar perlahan dari gubuk. Kebun tebu kini tampak biasa, seolah tak pernah ada kejadian apapun. Tidak ada darah, tidak ada mayat, tidak ada jejak Bayu. Rian berjalan dengan langkah berat ke arah jalan besar. Matanya kosong, tubuhnya lemah. Saat mobil bak lewat, seorang sopir berhenti dan menatapnya heran. "Sopir, Mas, sampean dari mana? Kok sendirian jam segini?" Rian, lemah, "Dari kebun tebu." Sopir menatap ke arah kebun, lalu menepuk bahunya. "Sopir, kebun itu udah lama dikosongin, Mas. Dulu ada gadis mati dibakar warga. Tiap malam Jumat Kliwon suka ada yang kesurupan di situ." Rian tak menjawab. Ia hanya memandang spion mobil itu, dan di sana, samar terlihat bayangan perempuan duduk di bak belakang, rambut panjangnya berkibar, wajahnya setengah gosong, tersenyum menatapnya. "Kuntilanak," berbisik, "aku udah bilang, aku ikut pulang." Suara azan yang tadi menenangkan kini berubah pelan, berat, lalu menghilang. Tinggallah tawa lirih yang menutup malam berdarah di Batang. Tamat, teror kuntilanak di Batang. Pendengar, malam ini, kita sudah sama-sama mendengar kisah kelam yang terjadi di wilayah Batang, di tengah kebun tebu yang kini tak lagi disentuh petani. Banyak orang mungkin mengira itu cuma cerita karangan, tapi warga sekitar kebun Karangasem tahu, di balik rimbunnya tebu, masih tersimpan kuburan seorang gadis bernama Sarinah, korban amarah manusia yang buta karena malu dan dosa. Dulu ia dibakar hidup-hidup, dianggap pembawa aib. Tapi siapa sangka, arwah yang disiksa, justru kembali membawa kutukan yang tak pernah bisa dipadamkan. Menekan suara. Beberapa orang yang nekat melewati kebun itu saat malam, katanya sering melihat wanita berambut panjang duduk di atas sadel motor, atau mendengar suara perempuan minta tolong dari dalam kabut. Kadang, kalau kau lewat di sana sekitar jam 2 pagi, ciumlah udara di sekitarmu. Bila ada bau darah dan melati terbakar, cepatlah berlalu tanpa menoleh. Karena bisa jadi, dia sedang berdiri tepat di belakangmu. Ingatlah, pendengar, dosa dan ketidakadilan tidak akan pernah hilang oleh api. Karena yang dibakar bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa yang kelak menuntut balas. Jadi, bila kau menuduh seseorang tanpa bukti, bila kau menghukum tanpa belas kasih, berhati-hatilah, jangan sampai kelak namamu disebut oleh arwah yang kau siksa sendiri. Saya, Soga dari Radio Horor Batang Malam, pamit menemani tidur kalian malam ini. Tapi kalau tengah malam nanti ada yang mengetuk jendela, jangan langsung buka, ya. Karena bisa jadi, itu Sarinah, minta tumpangan pulang.